Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Selamat siang adik-adik. Siap. Sudah sarapan? Sudah makan siang? Sudah. Berarti semangat ya belajarnya ya. Ya. Baik, sekarang kita buka LKS-nya. Kita buka. Sudah. Zat aditif dan zat adiktif. Ada yang tahu zat aditif itu apa? Ya, zat aditif itu adalah zat-zat yang sengaja ditambahkan dalam makanan. Fungsinya untuk apa? Untuk menambah cita rasa, tampilan, warna, atau daya simpan. Di sini ada beberapa pengertian tentang zat aditif menurut para ahli. Yang A, menurut WHO dan WHO, bahan-bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah sedikit dengan tujuan untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, tekstur, atau memperpanjang masa simpan. Yang B, menurut Codex Alimentarius, bahan yang tidak lazim dikonsumsi sebagai makanan dan biasanya tidak dipakai secara khusus sebagai campuran makanan. Yang C, menurut Permenkes RI, bahan yang ditambahkan dengan sengaja dan dicampurkan sewaktu pengolahan bahan makanan untuk meningkatkan mutu. Nah, di sini zat makanan yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makanan untuk memperbaiki tampilan makanan, meningkatkan cita rasa, perkaya kandungan gizi, dan menjaga makanan agar tidak cepat busuk. Bahan yang tergolong ke dalam zat aditif makanan harus dapat memperbaiki kualitas atau gizi makanan, membuat makanan tampak lebih menarik, meningkatkan cita rasa makanan, dan membuat makanan menjadi lebih tahan lama atau tidak cepat basi dan busuk. Nah, di sini ada yang tahu zat aditif itu dibagi menjadi berapa? Yang pertama, contohnya zat aditif alami Seperti ya, kalau zat aditif yang buatan ini biasanya dari bahan kimia yang sengaja dibuat oleh manusia untuk menggantikan zat aditif alami. Di sini berdasarkan fungsinya baik alami maupun sintetis, zat aditif dapat dikelompokkan sebagai zat pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Zat aditif dalam produk makanan biasanya dicantumkan pada kemasan seperti terlihat pada gambar berikut. Di sini ada kan? Coba dilihat. Ada yang bawa makanan enggak? Ada? Coba mana bungkusnya yang bawa makanan? Ada apa enggak? Ada. Coba lihat sini. Oh, ini tidak ada ini. Coba yang lain. Ini lihat ya. Nah, ini. Ini biasanya zat aditif ditulis di sini. Kalau dalam makanan. Yang putih? Kelihatan? Iya. Di bawahnya komposisi biasanya ya.
aditif pewarna makanan. Pemberian warna pada makanan umumnya bertujuan agar makanan terlihat lebih segar dan menarik sehingga menimbulkan selera orang untuk memakannya. Kalau pewarna makanan yang alami ini biasanya itu memakai daun suji, daun pandan. Warna apa daun pandan? Iya. Warna hijau. Terus kulit buah anggur itu juga bisa termasuk zat aditif pewarna yang alami. Cabai merah, kunyit, wortel, dan karamel, daun jati lagi. Terus bahan pewarna buatan ini atau juga disebut pewarna sintetis. Pewarna sintetis ini diproduksi oleh beberapa pabrik bahan makanan. Dengan memakai pewarna sintetis, suatu makanan menjadi lebih menarik dan memberi daya tarik orang untuk mencicipi makanan tersebut. Ini ada beberapa contoh pewarna buatan. Warna ungu. Biasanya ini namanya di sini violet GB. Benzil violet. Ini bisa dibaca sendiri ya di bawah. Iya. Ini dari sekian banyak pewarna, ada juga pewarna buatan yang dilarang digunakan, antara lain A. Rodamin B. Rodamin B ini memberi warna merah. Biasanya pewarna ini digunakan dalam industri sebagai pewarna tekstil. Namun akhir-akhir ini disalahgunakan sebagai pewarna dalam makanan dan kosmetik. Zatnya berbahaya bila dimakan. Ini tidak boleh dimakan ya. Bisa memicu kanker. Jadinya kalau di sini ini dilihat dulu ya. Ada kandungan apa saja. Terus yang B, methanol yellow. Pewarna ini menghasilkan warna kuning dalam makanan. Methanol yellow ini digunakan dalam industri tinta dan cat, namun disalahgunakan sebagai pewarna makanan, seperti pada mie dan tahu. Pewarna ini dilarang karena bersifat karsinogenik. Mie juga ada yang bahaya. Aslinya mie itu juga bahaya ya, bisa bahaya. Jadi mengkonsumsinya jangan terlalu banyak. Terus tahu, mungkin ini tahu yang instan. Kalau sekarang kan tahu diproduksi sendiri kan di daerah sini dan warna putih. Ini biasanya warna kuning. Dan C, zat pewarna buatan yang dilarang lainnya seperti magenta, butter yellow, sudan, dan onjau. Terus yang kedua, bahan pemanis. Bahan pemanis ini yang alami ini biasanya gula pasir, gula merah, gula batu, gula bit, madu. Tapi itu tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak bagi orang yang penderita diabetes. Di sini ada gak keluarganya yang menderita diabetes? Ada. Ya nanti ya kalau pulang, kalau makanannya terlalu banyak mengandung gula, itu disuruh mengurangi atau diganti dengan sekarang gula tropikal. Itu gula jagung, itu baik buat penderita diabetes. Kalau dari bahan pemanis buatan ini contohnya sakarin, sorbitol, siklamat, aspartem, neotam. Terus yang ketiga, bahan pengawet. Bahan pengawet ini bahan kimia yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, itu pembusukan. Kalau bahan pengawet yang alami, contohnya itu garam dapur, terus gula merah, garam dapur ini berfungsi untuk menghambat pembiakan bakteri seperti mikroorganisme jika meracuni daging. Coba, ada yang tahu nggak makanannya orang Korea? Tahu kimchi? Tahu. Itu kimchi itu dari bahan pengawet alami atau buatan? Alami. Kenapa kok bisa?
Paling kalian nontonnya cuma yang makan ya. Kalau kimchi itu dibuat dari rempah-rempah dan cuka, jadinya itu dari bahan alami. Terus bahan penyedap. Bahan penyedap ini berfungsi untuk menambah rasa bahan makanan. Contohnya yang alami ini biasanya bawang putih, bawang bombay, pala, merica, ketumbar, serai, pandan, daun salam, dan daun pandan. Kalau bahan penyedap yang sintetis, yang kimia itu MSG. Tahu MSG? Apa? Micin. Itu dari bahan alami buatan. Terus yang nomor 5, pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penambah zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma ini bisa berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami, seperti buah nanas, ekstra buah anggur, minyak asiri, dan vanili. Bisa dari selai-selai, itu pemberi aroma itu yang alami. Kalau yang dari senyawa sintetis ini ada beberapa di sini, coba dilihat. Ini bisa dibaca: etil asetat dari aroma jeruk, etil butirat, aroma arbeng. Ini dari buatan manusia, bukan dari bahan alami. Terus yang nomor 6, pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahkan pengental alami misalnya pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Pernahkah kalian memasak capcay? Orang tuanya kalian pernah memasak capcay? Kuahnya itu kental apa enggak? Kental. Ada yang tahu itu dikasih apa? Tidak. Itu dikasih larutan pati. Kalau di sini apa ya namanya? Kayak bubuk. Apa? Santan bukan. Ada yang kayak tepung itu. Kalau santan itu bukan mengental. Ada yang kayak pas dimasak itu pas berlendir. Bentuknya kayak tepung. Bukan. Bukan. Apa yang lupa? Parseng. Bukan. Parseng itu kan sama santan. Kalau di sini bahasanya itu larutan pati. Kalau bahasa sehari-hari akan lupa. Nanti kita cari ya. Yang nomor 7, pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Ini contoh zat pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi lemak dan air pada mayones dan mentega terpisah. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang bahan makanan aditif. Ada? Nanti di pertemuan yang akan datang sama kakak mau tak kasih tugas membawa bungkus makanan. Ya. Nanti dapat dilihat itu termasuk bahan aditif, ada aditif alami atau bahan yang sintetis. Nanti pertemuan selanjutnya ya. Ya. Oke, berarti paham semua? Ya. Untuk itu, apabila ada kesalahan dari kata-kata saya,
keterangan yang kurang jelas mohon dimaklum ya. Kafabihada akhwanini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.